Oh yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Refki Ali Utomo dari Prodi S1 Manajemen. Ya, kali ini saya akan membahas ya tentang bab 2 yaitu kejadian Eron memotivasi reformasi tata kelola. Sebelum ke pembahasan ya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, and subscribe ya channel saya supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ada reformasi tata kelola dan akuntabilitas. Beberapa guncangan besar menyebabkan krisis kepercayaan investor dalam etika perusahaan dan profesional yang mendukung nilai-nilai pasar modal Amerika Utara. Dan kepercayaan terhadap perdagangan modern, akhirnya tata kelola perusahaan dan profesi akuntansi perlu direformasi untuk memenuhi kepercayaan dan kredibilitas yang diperlukan agar pasar keuangan dapat bekerja secara efektif. Ya, kemudian bisa kita lihat ya gambar peta urutan waktu kejadian reformasi tata kelola. Kemarahan publik tumbuh, kredibilitas pemerintah jatuh. Ya, pada tanggal 2 bulan 2 Desember tahun 2021 kebarutan Eron. Kemudian pada tahun 2002 kasus pengadilan Arthur Andresen. Dan kemudian ada penyajian kembali Workscom pada tanggal 25 bulan 6 2022. Dan kemudian kebangkrutan pada tanggal 21 bulan 7 tahun 2022 dan selanjutnya ada Sarbanes Oxley Act ditandatangani pada tanggal 30 bulan 7 2022 dan terakhir peraturan SEC pedoman bursa saham. Dan selanjutnya awal mula yang terjadi pada kasus Eron. Latar belakang kasus. Yang pertama, pada tanggal 2 Desember 2021 itu, Eron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11 akibat keberangkutan yang melanda perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada Jeffrey Skling menjelaskan kebangkrutan Eron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada November 2001. Dan kemudian terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan hutangnya pada terlalu besar yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca off balance sheet. Kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca non balance sheet. Ya, selanjutnya apa yang terjadi? Siapa yang disalahkan? Kamu nanya. Aduh. Ya, Power Report disiapkan oleh 3 orang subkomite dari Dewan Eron yang diketahui oleh William Powers, CR, yang bergabung dengan Dewan pada bulan September 2001 dan mengundurkan diri pada bulan Februari 2002. Subkomite Powers ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2002 dengan mandat untuk menyelidiki transaksi pihak terkait yang mengejutkan Dewan Direksi dan menghasilkan beberapa pengajian setelah penyidikan. Power Report menyediakan sebagai temuan berikut dalam bagian summary of findings. Oke, dan selanjutnya transaksi Eron yang dipertanyakan. Yang pertama, melebih-lebihkan pendapatan dan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan kas dan menyembunyikan utang atau kewajiban yang terkait. Yang ketiga, offset kerugian terhadap investasi saham Eron pada perusahaan lain. Dan yang keempat, menghindari aturan-aturan akuntansi untuk penilaian saham Eron. Dan yang kelima, secara tidak benar memperkaya beberapa eksekutif Eron. Dan yang terakhir, memanipulasi harga saham Eron. Ya, selanjutnya penghindaran pajak oleh Eron. Beberapa KAP
Bankir investasi dan kantor pengacara diduga memberikan nasihat yang sangat dipertanyakan pada 12 transaksi besar terstruktur yang menyembunyikan pajak lebih dari 2 US dollar miliar tahun 1995. Walaupun transaksi ini hampir tidak mungkin memenuhi syarat hukum, mereka telah dicap tidak etis oleh para anggota Senate Committee on Finance. Menurut laporan Senate Committee, manajemen Enron menemukan bahwa transaksi pajak tidak banyak bisa menghemat pajak, tetapi dapat untuk menciptakan laporan laba dalam laporan keuangan. Setelah itu, Enron tampak sebagai pusat laba. Ya, selanjutnya 4 strategi yang digunakan dalam transaksi terstruktur tersebut. Yang pertama, duplikasi dari kerugian ekonomi tunggal, pengurangan kerugian yang sama sebanyak 2 kali. Dan yang kedua, pergeseran dari dasar pengenaan pajak dari aset yang tersusutkan tidak kena pajak menjadi suatu aset tersusutkan kena pajak dengan sedikit atau tahap pengeluaran. Yang ketiga, timbulnya biaya pemotongan pajak untuk pembayaran pokok. Dan yang terakhir, timbulnya biaya jasa bagi pihak yang memberikan bantuan wajib pajak. Dan karena kejadian tersebut, kemudian ada dampaknya. Sebelum kebangkrutan Enron dan dengar pendapatan Senat telah meningkatkan kesadaran masyarakat, politisi, regulator akan kegagalan tata kelola serta dampaknya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai urutan waktu kejadian tata kelola. Banyak kelompok yang telah membawa perubahan ke depan dalam struktur tata kelola. Kemudian selanjutnya adanya reformasi tata kelola dan akuntabilitas. SOX adalah hukum keamanan Amerika Serikat yang paling jauh jangkauannya yang berlaku semenjak US Securities Act of tahun 1933 dan Securities Exchange Act of tahun 1934 yang mendorong SEC atau SEC pada tahun 1934 untuk menjalankan undang-undang tersebut. Kemudian, adanya bencana keuangan sebelumnya, termasuk kegagalan tata kelola Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom meningkatkan kesadaran di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris bahwa kerangka kerja tata kelola harus diperbaiki. Itu salah satu reformasinya. Ya, kemudian adanya dampak pada profesi akuntansi dan praktik audit. Menjadi kurang efisien atau lebih mahal untuk melakukan audit kepada yang lain, dampak penuh SOX atau SOX terus berkembang, tetapi penguatan akuntabilitas serta penguatan standar independensi dan hubungan auditor ke subkomite audit akan membantu auditor melayani kepentingan publik. Begitu. Ya, dan kemudian ada dampak pada tren etika bisnis. Hal yang paling penting, konsep resiko waralaba telah dibawa pada realitas yang sama sekali batu semenjak kasus Arthur Andersen, sebuah perusahaan dengan reputasi yang mengembangkan dan memiliki 85.000 karyawan pada dasarnya hilang dalam waktu kurang 1 tahun. Luar biasa. Ya, selanjutnya kerangka kerja SOX yang baru untuk tata kelola perusahaan. Kerangka kerja SOX baru mengambil perspektif yang jujur dan penuh akuntabilitas pada pemegang saham dan kepada publik. Akuntabilitas tersebut didefinisikan sebagai tanggung jawab utama para debitur perusahaan untuk memastikannya dan pejabat senior perusahaan untuk melaksanakannya dan mereka bebas dari prasangka ketika melakukannya. Jadi begitu ya.
kerangka kerja SOX yang baru untuk tata kelola perusahaan. Ya, selanjutnya ada hal-hal yang diatur dalam SOX melalui pengenalan ketentuan kasus yang terkait dengan yang pertama, klarifikasi tanggung jawab para direktur dan karyawan untuk akuntabilitas publik dan integrasinya. Kemudian yang kedua, peningkatan ketentuan konflik kepentingan yang dirancang untuk memastikan bahwa para direktur cukup independen dari manajemen. Kemudian selanjutnya, klarifikasi tentang peran tanggung jawab dan keanggotaan subkomite audit atas Dewan Auditor melaporkan kepada subkomite audit dan harus dipenuhi tanpa kehadiran manajemen dan sebaliknya. Dan yang selanjutnya, subkomite harus diberikan anggaran yang memadai. Yang selanjutnya, penilaian manajemen dan sertifikasi yang ditandatangani oleh CEO dan CFO kepada Dewan Direksi. Selanjutnya, persyaratan untuk kode etik dan patuhnya untuk pejabat keuangan. Dan selanjutnya, tingkat ilegalitas dari penggunaan pengaruh yang tidak semestinya pada pelaksanaan audit. Kemudian, tindakan yang tepat oleh orang dalam perdagangan saham dan berurusan dengan para analis saham. Yang terakhir, saksi atas kesalahan termasuk perampasan bonus dan keuntungan. Begitu. Ya, dan selanjutnya melewati 5 tahun pertama. Dengan berlakunya waktu, pertanyaan-pertanyaan bermunculan mengenai isu-isu termasuk apakah yang telah berubah dan berapa banyak investor mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Sebagai contoh, keharusan CEO dan CFO mengesahkan bahwa laporan keuangan tersebut akurat dan bahwa pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan keakuratan telah diterapkan dan efektif. Selain itu, pada bulan 2006, James Robert US District Trotjuk berpendapat bahwa sertifikat laporan keuangan tidak dalam dan dari diri mereka sendiri bukti atas tujuan untuk menipu masyarakat yang berinvestasi pada pejabat perusahaan melakukan kesalahan kecurangan sekuritas memerlukan suatu kesalahan pernyataan baik disengaja ataupun sengaja nekat. Kedua perkembangan ini berarti bahwa biaya awal kajian dan kerja audit SOX relatif berlebihan terhadap apa yang sebenarnya diharapkan. Ketika tidak ada keraguan bahwa kajian dan biaya audit meningkat sebagai akibat dari SOX, kedua upaya tersebut adalah untuk kepentingan terbaik dari investor karena mereka bertujuan untuk mencegah industri akuntansi dari konsolidasi lebih lanjut dan membatasi apa yang disebut gugatan yang curang, termasuk beberapa yang katanya telah diajukan oleh penggugat profesional. Oke, next. Oh, ternyata sudah selesai ya. Terima kasih. Kamu nanya? Ya, silakan ya yang mau bertanya. Tinggal ketik saja di kolom komentar dan jangan lupa ya buat teman-teman jangan lupa like and subscribe ya video saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video tentang materi-materi yang lebih menarik lagi. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sekian ya presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.